Maka Ya, Ustadz untuk mempersingkat waktu, silakan kita bisa mulai. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan yang terakhir, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab taharah, bab yang berkenaan dengan taharah. Kita sudah bahas tentang bagaimana tata cara mandi, ya, yang terakhir pembahasan kita. Nah, insya Allah kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yakni babus shalah. Yani kita akan mempelajari tentang sholat, ya, tentang sholat mulai dari definisinya, kemudian apa hukum sholat, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat, sampai tata cara pelaksanaannya, ya, kapan waktu pelaksanaan sholat, kemudian tata caranya, apa rukun-rukunnya, apa wajib-wajibnya, apa yang sunnah-sunnahnya, itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, kita akan mulai dari definisi sholat. Jadi kita kupas dari detail lagi ya, dari hal yang paling basic tentang sholat. Nah, sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Ya, sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Makna sholat sebagai doa ini bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk dalam tanda petik menyolatkan orang yang menyetorkan zakat. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk menyolatkan orang yang menyetorkan zakat. Nah, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalla alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari harta-harta mereka, ya, zakat. Ambil dari sebagian harta mereka berupa zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang bisa membersihkan, ya, yang dengannya engkau bisa membersihkan dan menyucikan mereka. Wa sholli alaihim, dan salatlah engkau untuk mereka. Nah, sholli alaihim. Nah, ini salat di sini bukan artinya salat Nabi salat buat orang yang bayar zakat, enggak. Tapi makna salat di sini adalah doakanlah mereka. Wa sholli alaihim artinya doakanlah mereka. Inna salataka sakanul lakum. Sesungguhnya doamu itu merupakan ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini kita bisa menangkap makna sholat, ya, secara bahasa yaitu doa. Jadi sholat secara bahasa artinya adalah ad-doa. Nah, kenapa sholat itu kayak itu sholat secara logoh, ya, secara bahasa. Adapun secara istilah, sholat itu adalah ibadah khusus yang berupa ucapan dan perbuatan. Dia ibadah khusus berupa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ini definisi yang diberikan oleh para ulama.
Sholat itu adalah ibadah khusus yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makanya saat kita akan memulai sholat, kita bertakbir. Allahu Akbar. Nah, kemudian ketika kita selesai dari sholat, ya kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu definisi sholat secara syariat. Jadi ibadah khusus yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ibadah khusus ini diberi nama sholat? Sholat dengan makna doa. Apa keterkaitan sholat dengan doa? Para ulama menjelaskan, ibadah ini disebut sebagai sholat yang bermakna doa, karena mayoritas yang kita ucapkan dalam sholat kita itu pada hakikatnya adalah doa. Ya, mulai ketika buka sholat itu kan disunahkan baca doa istiftah, ya, baca doa istiftah, doa pembukaan. Ya, Allahumma Allahu akbar, doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, Allahumma ighfirli min khotoyaya bil ma'i wa Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal baradi. Itu doa istiftah. Nah, coba kita lihat, itu kan isinya doa tuh. Doa. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah isinya juga doa. Setelah memuji Allah, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini udah doa ini, mulai doa ini. Ya. Demikian juga di ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu nggak bisa lepas dari doa. Saat kita duduk di antara dua sujud, ya, Rabbighfirli, ighfirli, itu semualah ucapan doa. Bahkan di akhir sholat pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Mu'ad bin Jabal, la tada'anna fi kulli duburi sholah antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau tinggalkan wahai Mu'ad setiap kali engkau di bagian akhir sholatmu untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu, mohon pertolongan kepadamu, ya, untuk senantiasa mengingatmu, untuk bersyukur atas nikmatmu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Intinya bahwa mayoritas kegiatan kita dalam sholat itu adalah doa. Makanya ibadah sholat dinamakan sholat yang dalam dari sisi bahasa artinya doa, karena memang mayoritas kegiatan kita dalam ibadah sholat itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebenarnya ya waktu yang baik untuk berdoa itu adalah ketika dalam sholat, ya, ketika sujud misalnya. Ya, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia bersujud. Fa'aksirid doa, maka perbanyaklah doa. Nabi perintahkan kita untuk perbanyak doa ketika bersujud. Ya, maka banyak-banyak kita sujud ketika kita bersujud, kita perbanyak doa. Nah, inilah alasan penamaan sholat sebagai doa, karena mayoritas kegiatan dalam sholat tersebut adalah berdoa. Baik, kemudian masalah selanjutnya yang berkaitan dengan sholat, ya, adalah sejarah pensyariatan sholat. Ini sejak kapan sholat itu disyariatkan? Para ulama menjelaskan bahwa sholat itu sudah disyariatkan sejak umat-umat terdahulu. Artinya sholat itu bukan hanya merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mana kita tahu bahwa sholat itu sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak umat-umat terdahulu? Kita lihat bahwa para nabi itu disifati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala disifati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai orang-orang yang memerintahkan untuk sholat atau menjalankan sholat. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memerintahkan untuk sholat. Bahkan mereka dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Contoh misalnya,
dalam surat Maryam ayat yang ke-55. Saat Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Nabi Ismail alaihissalam, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ismail itu dia memerintahkan ya'muru ahlahu. Dia memerintahkan keluarganya. Ini surat Maryam ayat 55 ya. Dia memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Nah, ini berkenaan dengan Nabi Ismail ya. Wa kana inda rabbih mardiyah, dan dia diridhoi di sisi Rabb-nya. Nah, di sini kita bisa melihat Nabi Ismail memerintahkan keluarganya, padahal Nabi Ismail jauh sekali jaraknya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti apa? Mereka sudah diperintahkan. Mereka sudah diperintahkan untuk sholat. Ini nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, misalnya dalam surat Maryam, masih surat Maryam tapi ayat yang 31. Ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Maryam ayat 31. Ya, ketika itu Nabi Isa alaihissalam mengatakan tentang dirinya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Allah itu sudah menjadikan diriku mubarakan aina ma kuntu, senantiasa diberkahi dimanapun aku berada. Surat Maryam ayat 31. Ya. Kemudian wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan dia telah memerintahkan, yang mewasiatkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Nah, kalau tadi Nabi Ismail, ini Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ternyata di antara karakternya, ya, dia diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salatnya. Untuk menjaga salatnya. Nah, berarti apa? Ibadah salat ini sudah disyariatkan ya kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Nabi Ismail ya, di antara karakternya beliau memerintahkan keluarganya untuk sholat. Demikian juga Nabi Isa diwasiati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga sholatnya, Ya, berarti clear ya, sholat ini sudah menjadi ibadah bagi umat-umat terdahulu, kemudian juga diperintahkan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik ini ya, kalau Bapak dan Ibu tertarik ya melihat bagaimana tata cara sholat umat-umat terdahulu, itu di YouTube itu ada yang posting tentang tata cara sholat Kristen Ortodoks Suriah. Ya, jadi kalau Kristen Ortodoks Suriah ini lebih banyak kemiripannya tata cara ibadahnya dengan kaum muslimin daripada Kristen Katolik. Karena Katolik itu kan banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para paus sehingga ibadah orisinilnya itu sudah tidak terlihat. Ya, kalau bahasa kitanya banyak bid'ahnya gitu ya orang-orang Katolik. Tapi kalau yang masih lebih dekat dengan ajaran Kristen yang asli itu, coba lihat Kristen Ortodoks. Ada Kristen Ortodoks Suriah. Nah, itu mereka sholat, ada rukuknya, ada sujudnya. Nah, coba deh, klik nanti di YouTube ya, tata cara sholat Kristen Ortodoks Suriah. Nanti mereka ada baca doa-doanya. Mirip dengan tata cara sholat yang dilakukan oleh kita. Mirip dengan tata cara sholat yang dilakukan oleh kita. Ada rukuknya, ada sujudnya. Wallahu ta'ala alam, ya, ini sisa-sisa ya dari apa yang mereka lakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana orisinalitasnya. Wallahu alam ya. Saya nggak tahu, mungkin ini juga sudah ada modifikasi juga ya dari apa yang mereka lakukan sekarang ini yang kita lihat di posting di YouTube itu, tapi ya setidaknya menggambarkan kemiripan yang sangat banyak antara ibadah sholat mereka dengan
ibadah sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kemiripannya lagi ya, mereka itu sholatnya di dua waktu, sholat pagi dan sholat petang. Nah ini sama dengan apa yang diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di awal waktu. Jadi sebelum adanya perintah sholat 5 waktu itu, sholatnya dilakukan di 2 waktu itu, Pak Ujum. Enak juga ya, gitu, sholatnya 2 waktu ya, sholat pagi sama sholat petang. Nah ini terekam dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat ke-55. Ya, Bapak dan Ibu bisa cek dalam surat Al-Mu'min ayat ke-55, wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Dan bertasbihlah ya dengan memuji Rabbmu bil asyi wal ibkar, di waktu pedang dan di waktu pagi. Al-Mu'min ayat 55. Ya, di waktu petang dan waktu pagi. Nah, jadi ini dulu sholat itu dilakukan di 2 waktu ini, di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi belum ada sholat 5 waktu. Nah, dan ternyata ahlul kitab, ya, ini umat-umat terdahulu, mereka juga sholatnya 2 waktu. Ada sholat pagi, ada sholat petang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan itu di 2 waktu sebelum ada perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, jadi kalau di awal Islam itu sholatnya 2 waktu, dan inilah yang dilihat oleh orang-orang musyrik awal-awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Inilah yang mereka lihat. Mereka melihat Nabi beserta istri beliau Khadijah dan juga Ali bin Abi Thalib itu sholat di waktu petang, ya, di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, kapan sholat itu berubah menjadi 5 waktu seperti sekarang? Itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyinggung peristiwa ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan malam hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi, yang diberkahi. Ini isyarat terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi SAW Isra dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau naik ya ke atas langit untuk menerima ibadah sholat, perintah ibadah sholat 5 waktu. Dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa awal perintah sholat itu adalah 50 waktu dalam sehari semalam. 50 waktu dalam sehari semalam. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, cukup berat ya ibadah sholat di awal-awal ya perintah itu. Bayangkan 50 waktu dalam sehari semalam. Kalau kita bagi, kita punya 24 jam, kemudian sholatnya 50 waktu, berarti setiap setengah jam sekali, kita udah harus sholat itu ya. Jadi nggak bisa beraktivitas sudah. Bangun tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baru mau sarapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru mau starter motor, ya udah azan lagi, udah sholat lagi ya. Demikian sulit ketika diterapkannya 50 waktu dalam sehari semalam. Maka saat menerima perintah tersebut, Nabi SAW turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dalam kisah Isra wal Mi'raj yang cukup panjang hadisnya. Nah, disebutkan bahwa Nabi alaihissalam itu turun kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diwajibkan oleh Rabbmu? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat 50 waktu. Maka kemudian kata Musa alaihissalam, umatmu tidak akan sanggup. Nabi Musa alaihissalam berpengalaman, dia menghadapi Bani Israel. Maka beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umatmu nggak bakalan sanggup, wahai Muhammad. Umatmu nggak bakalan sanggup ini sholat 50 waktu. Mintalah keringanan dari Rabbmu. Maka kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta keringanan. Kemudian dikurangi menjadi 40.
kemudian dikurangi lagi menjadi 30, kemudian dikurangi lagi menjadi 20, kemudian dikurangi lagi menjadi 10, dan terakhir hanya 5 rakaat saja, 5 waktu saja dalam sehari semalam. Itu pun kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup, ya, umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 5 waktu, mintalah keringanan dari Rabb. Maka kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istahya itu Robbi, aku merasa malu kepada Robku. Kalau sudah mendapatkan banyak sekali keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malu untuk meminta keringanan lagi dari yang 5 waktu diturunkan lagi. Maka setelah itu tetaplah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sholat yang dilakukan, yang diwajibkan untuk dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah itu hanya 5 waktu dalam sehari semalam, dalam sehari semalam. Baik, nah demikianlah sejarah pensyariatan ibadah sholat 5 waktu di dalam Islam. Jadi sekali lagi kita sudah jelaskan bahwa ibadah sholat ini sudah disyariatkan sejak umat-umat terdahulu. Demikian juga disyariatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pelaksanaan 2 waktu dalam sehari semalam, di waktu pagi dan petang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah sholat. Awalnya perintah sholat itu adalah 50 waktu, kemudian berkurang sampai kemudian tersisa 5 waktu dalam sehari semalam. Baik, ini sejarah ringkas tentang pensyariatan ibadah sholat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa hukum melaksanakan sholat 5 waktu? Ya, sholat 5 waktu ini bukan pilihan ya. Artinya seseorang itu bisa memilih. Kalau dia melaksanakan alhamdulillah, nggak melaksana pun tidak mengapa. Ya, jadi ini satu fenomena yang cukup membuat kita sedih ya di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka sangat meremehkan ibadah sholat. Banyak orang yang ngaku muslim tapi tidak mengerjakan sholat. Kemarin itu sempat viral ya, ada teman saya juga ya, dia buka lowongan pekerjaan. Ya, dia buka lowongan pekerjaan, syaratnya itu laki-laki menjaga tidak merokok dan menjaga sholat 5 waktu. Itu dipermasalahkan oleh banyak netizen. Apa hubungannya sholat dengan pekerjaan? Kenapa sih perlu ada syarat seseorang itu harus sholat 5 waktu untuk bekerja di tempat Anda? Jadi masalah. Bahkan ada yang mengatakan ini kerjaannya jualan tapi rekrutmennya spek Nabi katanya. Jadi orang dia hanya menuntut ini pegawainya sholat, itu udah dibilang ini syarat-syarat rekrutmennya spek Nabi katanya. Padahal kan yang namanya sholat ya, sholat itu kan satu hal yang biasa gitu ya dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi coba lihat bagaimana reaksi orang ketika sholat itu menjadi syarat seseorang itu bekerja. Nah, ini menunjukkan bahwa memang di tengah-tengah kaum muslimin itu banyak orang yang nggak sholat. Dan itu kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita mungkin banyak di sekitar kita tuh lingkungan kita orang yang baik ya, jadi sholat gitu ya. Kalau komunitasnya pengajiannya pada sholat semua, tapi coba misalnya kita di warung-warung itu ya, begitu terdengar suara azan, ya berapa persen di antara mereka yang kemudian berangkat untuk sholat. Ya, bahkan di kampus-kampus kadang kuliah kuliah dari sebelum maghrib ya maghribnya ditinggalin gitu ya nggak ada break untuk sholat. Itu kadang-kadang ada tuh di sebagian tempat yang kuliahnya itu nabrak-nabrak waktu sholat. Ya, demikian juga pekerjaan ya, pekerjaan. Jadi waktu istirahatnya tidak ada untuk melakukan ibadah sholat. Bahkan ada rapat ya, rapat mulai dari jam setengah 3 ya sampai jam 7 malam gitu ya, nggak ada break untuk sholat. Nah itu biasa ya, biasa terjadi tengah-tengah kita. Kita aja yang nggak tahu gitu ya, bahwa masalah sholat itu masih dianggap satu hal yang sepele oleh sebagian orang. Saya punya pengalaman dulu ya, waktu ikut pendidikan semi militer ya. Dulu tapi ya zaman sebelum reformasi itu ya, zaman sebelum reformasi.
ketika kita mau minta izin untuk sholat itu susahnya luar biasa ya di lembaga militer ya. Kemudian apa kata komandannya bilangnya, ngapain kamu, apa, nggak apa-apa, kamu nggak usah sholat, yang tanggung dosanya saya katanya. uh Hebat kali ini ya, mau nanggung dosa orang sekian banyak peserta itu yang nggak sholat ya. Akhirnya kita bersikeras minta izin untuk sholat. Pas kita mau sholat kata komandannya apa, dia bilang, titip salam ya buat Allah katanya. Saya masih ingat betul itu ya, tahun 97 98 lah, sebelum adanya reformasi itu. Nah, ini menunjukkan ya apa namanya, peremehan ya, peremehan terhadap ibadah sholat. Nah, ini suatu hal yang sangat disayangkan dan perlu kita perbaiki bersama ya. Sholat itu bukan pilihan, sholat itu kewajiban. Bahkan dia merupakan hukum Islam. Jadi hukum sholat itu wajib ya, hukum sholat itu wajib dan dia merupakan rukun Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ini dalil yang menunjukkan apa saja yang merupakan rukun Islam. Nabi mengatakan Islam itu dibangun atas 5 perkara. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu bukan perkara yang sepele. Dia merupakan rukun Islam. Dia merupakan rukun Islam. Ya, makanya para ulama mengatakan ya, sebagian ulama itu mengatakan bahwa orang yang tidak sholat sama sekali, walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu tidak teranggap sebagai seorang Muslim. Ya, ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kita perinci saja ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Artinya tidak sholat sama sekali ya, bukan orang yang tidak sholat 1-2 kali ya. Misalnya dia sholat maghrib, isya sama subuh, tapi zuhur sama asar kadang nggak sholat. Ini bedakan hukum antara orang yang sholatnya bolong-bolong dengan orang yang nggak sholat sama sekali. Kalau hukum orang yang sholatnya bolong-bolong, ini para ulama tidak ada yang mengkafirkan, tapi menganggap bahwa mereka telah terjatuh pada perbuatan dosa besar. Ya, jadi orang yang masih sholat, ya, walaupun sholatnya masih bolong-bolong, tidak dikafirkan oleh para ulama. Ya, tidak dikafirkan oleh para ulama, tapi mereka telah melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Ya, meninggalkan satu sholat saja, dia nggak sholat asar misalnya, itu sudah dosa besar. Ya, apalagi sekian banyak sholat yang dia tinggalkan. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang orang yang nggak sholat sama sekali. Ya, kalau sholatnya itu dia tidak sholat sama sekali karena tidak menganggap sholat itu wajib, maka ini para ulama sepakat tentang kekufurannya. Jadi kalau ada orang ditanya kenapa kamu nggak sholat, ya saya nggak sholat karena saya menganggap sholat itu tidak wajib, bukan kewajiban seorang Muslim itu untuk sholat. Nah, ini dihukumi oleh para ulama dengan kekufuran, kafir hukumnya. Kenapa? Karena dia telah menafikan suatu hal yang wajib dalam agama kita. Dan itu sudah diketahui dengan maklumun bid darurah, diketahui dengan satu kepastian. Ya, semua orang tahu kalau sholat itu wajib, tapi dia mengatakan bagi saya sholat itu tidak wajib. Maka hukumnya kafir. Ini yang pertama, orang yang tidak sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib. Kemudian kondisi yang kedua, orang yang meninggalkan sholat tapi tidak secara keseluruhan. Ya, dia meninggalkan sholat tapi tidak secara keseluruhan. Jadi ada sebagian sholat yang masih dia kerjakan. Dan dia menganggap sholat itu wajib, cuma dia tidak mengerjakan semua sholat. Maka para ulama mengatakan bahwa dia
telah terjatuh pada dosa besar, dosa besar. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, orang yang nggak sholat, tapi dia menganggap sholat itu wajib. Nah, ini dia. Dia nggak sholat, tapi dia masih menganggap itu wajib. Ya, kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Dia katakan bahwa saya tahu sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat sama sekali. Ya, dia nggak sholat sama sekali. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita ya. Orang yang tidak sholat sama sekali. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ya, mazhab yang pertama ada tiga pendapat ya, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama ini pendapatnya mazhab Hanafi, mazhabnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya, dalam mazhabnya Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya beliau menganggap bahwa orang yang tidak sholat itu tidaklah dianggap sebagai orang yang kafir, ya, akan tetapi dia dihukum, ya dihukum takzir. Dihukum takzir itu bisa dipenjara atau dicambuk saat dia tidak mau sholat. Nah, ini pendapat yang pertama, pendapat mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, bahwa orang yang tidak sholat tidak kafir, tapi dia dihukum takzir oleh pemerintah. Jadi sebenarnya dalam negara yang menegakkan hukum Islam itu orang-orang yang nggak sholat itu ditangkepin itu Pak Ujung. Ya, ketika waktu sholat dia masih nongkrong-nongkrong, kemudian ditanya, kamu udah sholat belum? Ya, belum. Ayo sholat. Nggak mau. Ah, itu masuk penjara itu. Kalau mereka nggak mau sholat, ya itu masuk penjara. Ya, kemudian di penjara ya bisa dia dihukum penjara berapa lama karena nggak sholat, atau dihukum cambuk, dicambuk oleh pemerintah yang resmi, pemerintah yang menegakkan hukum Islam. Itu kalau diterapkan di Indonesia penuh penjara kita, karena banyak sekali orang yang tidak sholat. Makanya saya apresiasi sekali ada sebagian kepala daerah itu yang mewajibkan untuk sholat, ya, bahkan sholat berjamaah. Kalau saya tidak salah itu Gubernur Aceh yang baru, nah itu memuatkan surat edaran bahwa ASN itu wajib yang laki-laki sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah itu bagus. Nah itu baru pemimpin ya. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban juga dari Allah Subhanahu wa taala masalah sholat ini sebagai pemimpin muslim, ya dia memiliki kewajiban untuk memerintahkan umat yang dia pimpin untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi kembali kepada pembahasan kita, kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, mazhab Hanafi, itu mereka berpendapat bahwa orang yang tidak sholat, ya dia terjatuh pada dosa besar, tidak kafir dan dihukum takzir. Hukum takzir itu hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa pendapat yang kedua ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala dan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Sama pendapatnya dengan Imam Abu Hanifah bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, yang tidak mau sholat itu tidak kafir. Ya, tapi beda hukumannya. Kalau Imam Abu Hanifah tadi mengatakan hukumnya takzir. Hukum takzir itu baik di penjara ataupun dicambuk. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i hukumnya bukan hukum cambuk tapi hukum mati. Ya, kalau mereka tidak mau sholat, ya maka dihukum mati, dipenggal kepalanya. Hanya saja menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, ketika dia meninggal dunia karena tidak mau sholat tadi, kemudian dipenggal kepalanya, jenazahnya itu masih diperlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin. Jadi masih dimandikan, masih dikafani, masih disolatkan, masih dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, jadi mereka menganggap bahwa jenazahnya jenazah muslim, muslim yang meninggalkan sholat kata mereka. Cuma dihukum mati. Kenapa? Karena kalau nggak dihukum ini nanti orang akan banyak bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat. Seperti sekarang ini. Karena melihat orang nggak sholat itu tidak diapa-apakan,
ya maka orang dengan gampang meninggalkan ibadah sholat. Maka menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat tidaklah kafir, ya hanya saja ya dia dihukum mati. Ya ketika dia mati karena dihukum, jenazahnya dianggap sebagai jenazahnya orang Islam yang masih disolatkan, masih dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, ya, pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Ahmad, Imam mazhab Hambali, beliau berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat, nggak mau sholat sama sekali itu kafir. Kafir dan dia dihukum mati. Dia dihukum mati. Ya. Ketika dia dihukum mati, jenazahnya tidaklah diperlakukan sebagaimana jenazah ya kaum muslimin. Ya, tidaklah diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Jadi dia dianggap bangkai saja. Jadi nggak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ini menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi mazhab Hambali menganggap orang yang meninggalkan sholat itu kafir, keluar dari keislamannya. Jadi kalau dia meninggalkan sholat sama sekali, ya ini sudah kita bahas tadi, maksudnya ini tidak sholat sama sekali, nggak mau sholat sama sekali. Bukan dia tidak mau sholat di sebagian waktu, tapi masih sholat di waktu yang lain. Ini beda lagi. Ini dosa besar. Sepakat para ulama. Nggak kafir orang yang seperti ini kalau dia masih sholat. Tapi ini orang yang tidak mau sholat sama sekali. Ini kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dia telah melakukan kekafiran. Dia telah melakukan kekafiran sehingga dia dihukum mati oleh pemerintah kaum muslimin. Lalu jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Nah inilah tiga pendapat berkenaan dengan hukum orang yang tidak sholat sama sekali. Kita ulangi lagi, kalau mazhab Abu Hanifah, ya orang yang tidak sholat sama sekali tidak dikafirkan, ya dan dia dihukum takzir oleh pemerintah. Kemudian pendapatnya kedua, pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa orang yang meninggalkan sholat juga tidak dikafirkan, tapi ketika dia diminta bertobat, kalau tidak mau sholat juga, maka dia dihukum mati. Dan jenazahnya dianggap sebagai jenazah kaum muslimin. Ya. Kemudian pendapatnya ketiga, ini pendapatnya mazhab Hambali, pendapatnya Imam Ahmad, ya bahwa orang yang tidak mau sholat, ya dia dianggap kafir, dihukum mati, dan jenazahnya tidaklah dianggap sebagai jenazah seorang muslim. Baik, makanya kalau kita lihat itu fatwa-fatwa para ulama Saudi Arabia, ya misalnya ditanya tentang seorang suami yang tidak sholat, nah itu mereka fatwanya harus cerai itu ya. Coba kita lihat itu ya, fatwa kayak fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin gitu ya, Lajnah Ad-Daimah. Karena memang Saudi itu madhabnya Hambali. Kalau dalam masalah sholat ini mereka berpendapat orang yang tidak sholat itu bukan muslim. Makanya perempuan fasakh ya, pernikahannya fasakh, artinya dianulir pernikahannya. Kalau suaminya ternyata tidak sholat. Karena ini memang yang berlaku di dalam mazhab Hambali. Orang yang tidak sholat itu dianggap telah keluar dari keislamannya. Baik, pendapatnya Imam Ahmad ini, pendapatnya ketiga ini cukup kuat sebenarnya ya. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat itu kufur. Ya, misalnya dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya yang menjadi batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya,
Jadi yang menjadi pembatas antara seorang Muslim itu dengan kekufuran adalah sholat itu. Kalau dia sholat berarti dia mukmin. Kalau dia meninggalkan sholat maka dia adalah musyrik atau kafir. Ini disebutkan dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, inna bainar rajuli wa syirki wal kufri tarkas sholah. Ya, sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Kemudian dalam hadisnya Buraidah radhiyallahu taala anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama, ya. Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang mengikat antara kami dan mereka, ya, antara kita dan mereka adalah sholat. Maksud perjanjian di sini adalah pembeda. Pembeda yang mengikat kita. Kapan kita dikatakan sebagai seorang muslim, kapan kita dikatakan sebagai seorang kafir, itu patokannya adalah sholat. Ini yang dimaksud oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah jatuh pada kekufuran. Nah, ini adalah statement yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman tarakaha faqad kafar. Ya, barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Telah terjatuh pada kekufuran. Kemudian juga dalil lain yang menunjukkan bahwa meninggalkan sholat ini adalah kekufuran. Ya, tidak sholat itu merupakan kekufuran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11. Surat At-Taubah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Fa ikhwanukum fid din. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka bertobat, kemudian mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din. Maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Nah, ini ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin. Kalau kaum musyrikin itu mereka bertobat dari kesyirikan mereka, ya apakah cukup sampai di situ? Ya, wa aqamus shalah. Dan cukup mereka bertobat, mereka menegakkan salat. Wa atuz zakah, kemudian mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin. Barulah mereka itu dianggap sebagai saudara kalian seagama. Berarti kalau dia tidak sholat, ya, walaupun dia mengaku saya sudah meninggalkan kesyirikan saya sudah meninggalkan kekufuran saya, namun mereka meninggalkan sholat, karena mereka masih meninggalkan sholat, mereka tidak dianggap sebagai kaum muslimin, Nah, inilah pendapat pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat ya sama sekali, ya tidak sholat sama sekali, ini telah terjatuh pada kekufuran, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya sendiri ya melihat bahwa pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal ini yang mengatakan bahwa orang yang nggak sholat sama sekali ini adalah kekufuran, ya, itu pendapat yang cukup kuat, ya, ya, karena orang yang dalilnya sangat kuat, ya, dalilnya sangat kuat, ya, di mana Nabi SAW mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah terjatuh pada kekufuran, Baik, ya, terlepas dari khilaf yang ada di kalangan para ulama, ya kita harus berhati-hati, jangan sampai menganggap meninggalkan sholat ini satu hal yang
apa namanya yang ringan ya, satu hal yang ringan, yang sepele. Makanya kalau kalau kita melihat ada saudara kita yang belum sholat, ya itu diajak sholat ya, karena ada pendapat para ulama orang nggak sholat sama sekali itu kafir ya, bukan muslim. Bahkan dia wajib dipisah antara dia dengan istrinya. Ya kalau suami nggak sholat ya sudah harus dicerai atau apa difaseh ya, dibawa ke pengadilan difaseh pernikahannya. Demikian juga kalau istri nggak sholat, disuruh sama suaminya sholat, nggak sholat-sholat, maka wajib bagi dia untuk menceraikan wanita tersebut, ya karena dia tidak melaksanakan kewajiban rukun Islam. Ya. Nah sekarang apa yang jadi hujahnya ulama-ulama yang tidak menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Jadi kita lihat dari dua sisi ya. Ya kalau tadi itu kan jelas tuh dalilnya yang dikemukakan oleh mazhab Hambali ya. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Nah sekarang bagaimana argumen mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, yakni mazhab jumhur para ulama yang menganggap bahwa mereka tidak kafir, ya tidak kafir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, surat An-Nisa ayat 48 Allah itu mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. An-Nisa ayat 48. Maduna dzalika ya, Allah mengampuni dosa yang di bawah dosa kesyirikan. Nah, meninggalkan sholat ini menurut mereka di bawah kesyirikan. Nah, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata jumhur para ulama meninggalkan sholat itu bukan kekufuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ampunan. Beda dengan kesyirikan, ya, beda dengan kesyirikan. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalil lain dalam hadis riwayat Muslim ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, maka hadisnya ini hadis yang sangat masyhur ya, di mana Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah asama minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Barang siapa yang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka terjagalah ya terjagalah dariku darah, harta dan kehormatan dirinya. Ya, darah dan hartanya terjaga ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Muhammadar Rasulullah ya. Dalam riwayat lain dikatakan ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa haramahullahu 'alan nar. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah Allah, melainkan Allah akan haramkan neraka baginya. Artinya karena dia tidak selama-lamanya nanti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, ini dalil-dalil yang yang disebutkan oleh oleh para ulama yang mengatakan bahwa sholat yang meninggalkan sholat ini bukan merupakan kekufuran. Mereka sepakat ini dosa besar, bukan satu hal yang boleh bagi kita untuk menganggapnya remeh, tapi tidak sampai pada kekufuran. Kenapa? Karena Allah mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah maka dia akan terjaga ya. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah maka dia akan terjaga ya dari azab api neraka. Artinya bisa jadi dia masuk api neraka tapi tidak kekal abadi selama-lamanya. Baik ya. Pak Rasid pilih yang mana nih Pak Rasid? Pak Rasid pilih pendapat yang mana ini? Saya pilih Menguatkan yang pendapat mana? yang terbaik, saya ikut Ustaz aja Ustaz. Tapi memang kuat ya, faman tarokaha faqad kafar. Jadi memang ada bantah-bantahan di kalangan para ulama. Ya, karena kayak mengolok-olok agama, ya. Mengolok-olok agama itu kan kekufuran ya.
kekufuran. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian dia ngolok-ngolok Allah, ngolok-ngolok ngolok-ngolok Al-Qur'an, ngolok-ngolok Nabi, itu kata para ulama kafir gitu loh. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya sehingga eh, yang namanya kalimat la ilaha illallah ini dalil umum untuk menunjukkan seorang itu muslim, bukan berarti kemudian ini nggak bisa batal gitu. Nggak bisa batal. Kalau dia misalnya dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia melakukan suatu aktivitas kekufuran, ya satu amalan kekufuran, dia bisa jatuh pada kekufuran. Misalnya menjadikan Allah sebagai bahan candaan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalam surat At-Taubah, kalau saya tidak salah ayat yang ke-65, Allah mengatakan, katakanlah apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan qul abillahi wa ayatihi wa rasul dan rasulnya, ya, kalian berolok-olok, jangan kalian minta uzur karena sungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Nah, itu kan menunjukkan walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika dia bermain-main dengan nama Allah, menjadikan nama Allah sebagai bahan olok-olokan, dia terjatuh pada kekufuran. Nah, sama orang mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi kalau dia nggak sholat, ya bukan berarti kemudian la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan dia. Nah, ini makanya pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal ini sebenarnya kuat juga ya, kuat juga. Ya, cuma kalau kita terapkan di Indonesia, efeknya pendapat ini sangat luar biasa. Ya, ada ibu-ibu tanya, ini suami saya nggak sholat Pak Ustadz, gimana? Cerai. Wah, itu ya parah itu tadi. Ya, akan banyak terjadi perceraian dan lain sebagainya. Ya, makanya dalam berfatwa ini beda ya. Kadang-kadang seorang mufti itu dalam memberikan fatwa, dia tidak hanya memilih pendapat yang kuat, tapi pendapat yang lebih maslahat. Ya, lebih maslahat. Makanya bisa jadi orang yang menganggap bahwa orang yang nggak sholat itu kafir, dia tetap berfatwa, misalnya ibu suaminya terus dinasihati sholat, didoain untuk sholat, dia nggak serta-merta kemudian menyebutkan udah suami ibu kafir itu, ibu harus cerai gitu kan, karena ada kemaslahatan. Ya, bedakan antara fatwa dengan pembahasan fikih. Kalau fikih nanti ada kita tarjih-tarjihnya, tapi kalau dalam berfatwa harus dilihat kondisi. Ya, nah sekarang kaum muslimin sangat jauh dari agama, butuh dakwah ya, butuh penjelasan, butuh targhib wa tarhib ya, perlu didorong, perlu disemangati ya untuk berpegang teguh kepada agama ya, sehingga mungkin kalau ditanya, ada orang yang bertanya, apakah saya harus cerai, ya jangan gitu ya. Ya karena bahkan sebagian ya banyak sekali ya, pokoknya orang nggak sholat itu kadang-kadang dibiarin. Bahkan saya pernah ada anak-anak muda nggak sholat, dia bilang apa? Dia bilang, kenapa kamu nggak sholat? Yang penting banyak sholawat aja, ntar Nabi nolong kita gitu ya. Coba lihat parahnya pemikiran yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dia suka sholawatan. Sholawatnya itu maksudnya sholawat itu nyetel Habib mana gitu ya, lagu-lagu sholawatan yang jirang-jirang ya. Yang penting sholawatan aja kita gitu. Kenapa? Nanti Nabi akan tolong kita. Walaupun kita nggak sholat, tapi kalau kita sholawatan, nanti Nabi cinta sama kita, kita ditolong. Nah, ini kan banyak syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah masyarakat, sampai mereka kemudian meninggalkan sholat. Jadi secara pandangan fikih, saya lebih cenderung pada pendapat Imam Ahmad bin Hambal, karena dalil-dalil yang sangat kuat. Tapi dalam masalah berfatwa, ya kita lihat pertimbangan-pertimbangan lainnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini bagian pertama dari kajian fikih sholat kita, yaitu tentang definisi sholat dan apa hukumnya. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang waktu-waktu sholat, ya, waktu-waktu sholat. Nah, ini kita akan bahas kapan saja waktu-waktu sholat dan syarat wajibnya sholat. Kapan seseorang itu diwajibkan untuk sholat, ini yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Baik, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kami persilakan sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Pak Ujum, tafadhol. Ya, siap. Ya. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Saya jadi tadi kebayang gitu Ustaz, kalau misalkan di kita nih di Indonesia terus menerapkan tadi dari salah satu ulama itu, kalau ada yang tidak sholat terus dipenggal gitu Ustaz. Ya, Kebayang setiap hari di kita mungkin akan banyak pemakaman. Ya ini di luar iya, biasa. tapi memang nggak tahu ya kapan mulainya kaum muslim Tuh. itu meninggalkan sholat. Jadi
sampai di perang salib itu ya, ketika abad pertengahan itu ya, Muslim itu dikenal sholat ya. Muslim itu dikenal sholat. Betul. Bahkan Ya, ya. Pak Ujum, ini satu hal yang menarik ya. Saya pernah baca testimoni dari seorang misionaris yang pernah ke Jawa. Ya, ke Hmm. Jawa pada zaman sebelum era penjajahan. Jadi ketika dia ke Jawa itu Hmm. kalau nggak salah mendaratnya itu di Jawa Timur ya. Nah itu karakter orang di tanah Jawa itu sholat loh. Jadi orang di tanah Jawa itu karakternya mereka sholat. Bahkan mereka tuh sangat suka untuk berpuasa. Jadi orang laku prihatinnya itu puasa. Nah, jadi ini PR sebenarnya ini. Satu hal yang menarik. Kapan sih orang Hmm. Islam itu meninggalkan sholat di negeri kita? Karena testimoninya Hmm. misionaris itu tadi, ya ketika datang ke tanah Jawa, ya dia mendarat di Gresik atau di Tuban, itu Hmm. kebiasaannya orang di Jawa itu ya sholat. Ya, ya. Kalau tiba Sudah mereka menjadi sholat. kebiasaan malah soal itu. Ya, ya. Iya, jadi orang Islam itu Hmm. pasti sholat gitu. Jadi sejak kapan kita itu meninggalkan sholat? Ini satu hal yang perlu dipertanyakan juga ya. Ya, Apakah karena negara kita banyak dikuasai abangan gitu ya, pemimpin-pemimpinnya nggak pada sholat, ya, rakyatnya ya, di bawah pada betul. pada nggak ikut sholat gitu ya. Nah, ini satu Ya, hal yang menarik sebenarnya ya, untuk dikaji. Iya, ya. baik. Tadi Mangga, Kang silakan Pak. Rashid katanya mau bertanya, Ustadz. Silakan, Kang Rashid. Mangga Kang Mangga. Rashid. Ya, Ustaz langganan. Ustaz Awan nih, Ustaz tadi mengenai ini ada ayat Al-Quran di surat Mukmin 55. Ini tapi isinya bukan surat Mukmin 55 itu bukan eh, waktu sholat nih Ustaz. Ini artinya apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu oh salah untuk salah ayat, salah nukilkan ayat apa saya? mungkin Ustaz Surat tanggal surat yang menunjukkan Al-Mu'minun. waktu sholat Ustaz. Waktu sholat pagi dan petang itu di mana di surat Wa berapa? fasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Coba saya lihat dulu. Mungkin saya salah nulis suratnya Al-Mu'minun apa Al-Mu'min itu ya. Sebentar, kita koreksi. Mumpung masih direkam. Ini masih direkam ya? Ada Ustaz. Ya, surat Al-Mu'min itu sama dengan surat Ghafir. Bapak mungkin ngambil dari surat Al-Mu'min ya. Jadi Al-Ghafir. ada surat Mu'minun, ada surat Mu'min. Nah, surat Mu'min ini dikenal juga dengan nama surat Al-Ghafir. Al-Ghafir Nah, sekarang 55. coba lihat Al-Ghafir 55. Keluar itu. Nah, surat Nah, Al-Ghafir 40. ini sama dengan Al-Mu'min. Fasbir inna Oh, iya. wa'dallahi haq wastaghfir Oh, lidzanbika wasabbih. Muncul baik. nggak? Ya, betul Ustaz. Ini Nah, itu dia. ya Al-Ghafir ya. Al-Ghafir. Oke, siap. Al-Ghafir itu nama lainnya Al-Mu'min. Bedakan dengan surat Al-Mu'minun. Ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Mu'min. Nah, Al-Mu'min ini nama lain dari surat Al-Ghafir. Baik Nah, itu Ustaz. dia. Ya, Jazakallah khair Ustaz. Wayat. Baik. Jazakallah khair juga koreksinya tadi ya. Al-Mu'min. Nah, saya tadi udah menduga nih. Kayaknya kalau nggak ada pakai nama Al-Ghafir itu dapat insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Baik, silakan yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan teman-teman. Yang lain ada Teh Ani sama Teh Sina. Kalau misalkan ini bisa sebentar di chat, cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mangga Teh Sina, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ya, Izin mangga Ibu. bertanya, Ustadz ya, tapi ini Silakan Bu. mungkin Ya. berbeda sedikit. Tadi kan rukun Islam itu kan ada puasa ya, Ustadz ya. Ini Iya. kan kebetulan kemarin kan habis Lebaran ya, halal bihalal. Saya ketemu ada saudara itu umurnya udah 87 tahun, memang tinggal di luar negeri, tapi udah 7 tahun nggak puasa katanya. Itu gimana ya Ustadz ya? Mungkin, tapi kalau bilang nggak sanggup sih, kalau kita lihat dia eh ya biasa lah ya gitu ya. Maksudnya dia bilang udah 7 tahun saya nggak puasa, tapi dia Muslim gitu. Itu dia tinggal di luar negeri. Sebabnya nggak Kayaknya puasa nggak, kenapa? kayaknya Kenapa nggak nggak puasa? kuat katanya ya kali ya, nggak kuat gitu lah. Udah tua gitu. Itu gimana ya Ustadz ya? Oh, Emang ada, emang boleh apa ya kalau misalnya sudah bayar tua? fidyah. Ya, kalau sudah tua dan dia Hmm. tidak lagi kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka fafidyatun to'amu miskin. Maka dia Hmm. memberi makan orang miskin. Nah, jadi boleh bagi dia nggak puasa karena memang ada
kondisi-kondisi orang yang sudah lansia, nggak sanggup lagi untuk berpuasa, atau orang yang berpenyakit menahun, Ibu. Jadi dia sakitnya itu Oh, memang diprediksi tidak bisa sembuh. Maka dia diperbolehkan oh, untuk tidak berpuasa, fidyah itu to'amu miskin, tapi dia membayar fidyah, oh, memberi makan kepada satu orang miskin pada setiap hari dia meninggalkan puasanya. Nah, oh, baik. coba Ibu cek itu. Tapi Iya Ibu deket mungkin ya. nggak? Kalau dia udah Enggak, bayar, nggak udah terlalu paham. deket sih. Cuman ngobrol-ngobrol kemarin, itu Bapak udah 87 tahun. Saya udah 7 tahun nggak puasa. Kita kan mungkin masih muda kan, jadi nggak berani ngomong gimana-gimana ya. Cuman nanti mau tanya lah sama Ustadz gitu loh. Terus istrinya Iya, umur 80. Nah, istrinya tahun ini mulai nggak puasa katanya. Kok bisa gitu ya? Tapi mereka masih bisa jalan. Kan mereka tinggal di luar negeri ya. Maksudnya secara fisik sih kita lihat nggak masalah ya. Katanya kalau di luar negeri itu dia jalan, metro, naik apa gitu nggak masalah. Itu emang boleh ya gitu ya. Cuman mungkin nggak kuat ya. menahan laparnya selama puasa itu kali. Itu aja Ya, sih kalau Ustaz. dokter-dokter bilang memang kalau orang sudah tua itu kalau mereka tidak makan itu memang akan menimbulkan apa ya? Karena kan mereka metabolismenya kan udah nggak sama ya sama kita ya. Oh, Nah, baik-baik jadi itu kalau karena misalnya itu ya. memang apa itu akan mempengaruhi kesehatan dia, akan memperburuk kesehatan dia, dia boleh untuk tidak berpuasa, cuma bayar fidyah. Oh, mungkin Ah, bayar cara fidyah bayar mungkin ya. Cuman saya ya nggak mungkin spesifik. makanya itu nggak puasa bayar fidyah apa enggak? Ah, itu perlu perlu Hmm, kan tuh iya, dicari tahu. Kalau dia udah iya. bayar fidyah, insya Allah boleh, boleh Bu. Jadi memang Oh, boleh baik. orang yang sudah lansia atau memang ketika puasa itu memang akan memudaratkan kesehatan mereka, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa tapi dia membayar fidyah. Ya, Oh, baik. Baik Ustaz, nanti coba ditelusuri. Kami ngomongnya di ya Jepangkolan kan. itu bapaknya ibu, orang tuanya ibu, Bukan, bukan bukan, paman. saudara. Iya, paman. Bilang paman lah, paman. Gitu. Ya, boleh mungkin komunikasikan ke anaknya yang dekat, jadi bisa Mm-mm. bisa lebih soft gitu. Ya, Iya, iya. Makasih Ustaz. Ustaz. ya, ya. Jazakallah khairan. Wah, jazakillah khairan. Baik, Apa baik. Ustadz? Ada lagi Ada yang ditanyakan? Silakan, Pak satu Rashid. lagi Ustadz. Nah, Ya, Ini kalau di sini kan kalau summer kita agak subuhnya pagi banget ya, jam 3 pagi, jam 2 pagi, 2.30-an gitu. Nah, kadang-kadang kalau terlalu lelah kita telat bangun nih Ustadz. Kalau telat bangun udah sunrise, udah matahari sudah terbit, kita qobliyah subuh dulu Ustadz. Atau wajib dulu atau subuh dulu. dari fiilnya Nabi SAW, beliau sholat sunnah dulu. Salat sunnah dulu. Ketika memang tidak sengaja terlambat bangun, maka dia sholat sunnah terlebih dahulu, baru kemudian sholat wajib. Ya, ada dalam Kalau hadis ketika salah satu peristiwa itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat bangun, bahkan semua para sahabat terlambat bangun. Jadi beliau sholat sunnah fajar dulu, baru kemudian sholat subuh berjamaah bersama para sahabat. Oke. Ya, Kalau jadi beberapa saat sebelum sebelum sunrise tetap qobliyah dulu Ustaz. ya itu urutannya Nabi seperti itu. Jadi beliau apa namanya sholat sunnah 2 rakaat dulu, baru kemudian sholat wajib. Wajib. Gitu. Kecuali dalam kondisi Bapak sholat berjamaah misalnya. Ya. Misalnya begini, maksudnya orang sudah sholat berjamaah, Bapak belum sholat qobliyah. Maka Bapak Ya. sholat berjamaah dulu. Nah, sunnah qobliyahnya diakhirkan. Tapi kalau sholatnya sendirian atau sholatnya bareng keluarga, ya udah sholat sunnah dulu, baru kemudian sholat subuh gitu. Paham nggak Baik Ustaz. perbedaannya? Kalau misalnya gini, Bapak bangun, orang udah mulai sholat tuh ya, udah mulai sholat berjamaah. Maka Bapak ikut dulu sholat jamaah subuhnya. Nah, setelah itu baru dikodok sholat qobliyahnya. Tapi kalau misalnya sholatnya itu sendirian, nggak ikut jamaah, ya sudah sholat dulu qobliyah fajar 2 rakaat, baru kemudian baru sholat yang wajib. Ya, sholat subuhnya. Ya, Baik, baik. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. ya. Enggak, Baik, gitu. ada lagi yang ingin tanyakan tentang masalah kewajiban sholat atau yang lainnya juga nggak apa-apa. ya mungkin nanti aja di next ini aja Ustadz, nggak apa-apa. Baik, Eh, next kita waktu sholat ya, masalah ya, waktu sholat insya Allah. siap, siap. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan akhiri ini. Saya tutup dulu recordingnya ya, Ustadz. Ya, Insya Allah semoga. nanti kita akan